Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang hingga saat ini masih saja berkenan memberikan kita banyak karunia-Nya, termasuk yang sedang kita nikmati bersama berupa kemudahan dan taufik Allah yang dengannya kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhoi kita semuanya dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua upaya kita sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, hari ini kita sudah masuk di tanggal 23 bulan Syawal. Kalau kita ikut ketetapan pemerintah, yang berarti ya sudah lama bulan Ramadan, bulan mulia itu telah berlalu. Tentunya sebagai orang muslim punya masing-masing punya kesan. Jadi ada 3 tipologi orang muslim dalam kesannya ketika sudah meninggalkan Ramadan. Ada yang biasa-biasa saja, sebagaimana berlalu juga orang lain, sehingga ya biasa saja karena ini rutinitas yang sangat berjalan. Tapi ada sebagian orang muslim yang bersedih. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama dahulu. Sangat bersih, bahkan jawaban mereka ini bencana. Kenapa? Karena momentum di mana dia akan mendapatkan banyak kebaikan telah berlalu. Momentum di mana dia akan bisa mendapatkan kelipatan pahala dari ibadah yang dilakukan yang tidak dapat dengan itu berlalu. Momentum di mana dia akan mendatangkan ampunan dosa dari semua ibadah di Ramadan itu berlalu. Dan ini manfaat yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Sampai Nabi mengatakan, rahima anfum ri'in ja'a Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang itu ketika dia berjumpa Ramadan sama dosa yang tidak terhapus. Karena cuma ibadah Ramadan cuma menghapus dosa. Sholatnya, puasanya, semua ibadah. Momentum di mana pada setiap malam itu Allah menetapkan dalam neraka itu berlalu. Jadi di malam Ramadan setiap malam Allah menetapkan orang dari neraka, dibebaskan neraka. Momentum di mana sedekah sana berlipat-lipat pahala itu berlalu. Dan bahkan momentum di mana ibadah 1 bulan nilainya lebih berlalu. Maka biar bersedih. Karena itu setelah Ramadan berlalu, berikan doa agar dijumpakan dengan berikutnya. Karena tidak semua orang ada kesempatan untuk bisa berjumpa Ramadan. Nah, tipe yang ketiga ini juga dilakukan oleh para sahabat, para ulama dulu, yaitu bersyukur, bergembira karena Allah telah perankan untuk berjumpa dengan bulan mulia itu, dan itu tidak semua muslim mendapatkan kesempatan itu. Bersyukur, bergembira karena saat Ramadan kemarin semangat ibadah lebih dari semangat ibadah sebelumnya. Dan tidak semua umat Islam mendapatkan kesempatan itu, mendapatkan semangat Pak. Karena itu mereka bersyukur.
Syukur ini menjadi kewajiban mereka, kewajiban kita semuanya ketika nikmat itu didapatkan. Dan nikmat berjumpa Ramadan, nikmat ibadah itu nikmat yang luar biasa. Karena syukur ini di samping kewajiban, dia kewajiban yang akan menjamin minimal 2 hal yang tidak mungkin kita hindarkan kalau syukur kita benar. Jaminan pertama, bersyukur itu akan menjamin akan bertambahnya nikmat itu. Semakin banyak syukurnya, semakin besar nikmat-nikmat, kesempatan, kesemangat ibadah akan Allah berikan kepada kita. Allah jamin itu dengan firman-Nya surat yang ke-14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, pasti janji Allah enggak pernah. Kalau syukur kita benar, akan Allah tambah nikmat kalian, tambah untuk mendapatkan kebaikan, kesempatan ibadah, semangat ibadah akan berikan. Itu pertama. Kedua, bersyukur itu akan mendapatkan jaminan, namanya ridho Allah. Ridho Allah itu mestinya harus menjadi tujuan hidup kita. Semua ibadah kita harus ditujukan untuk ridho Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah ridhoi, semua diberikan. Bahkan surga itu hanya berikan kepada mereka yang ridhoi Allah saja. Maka orang di surga itu radhiyallahu anhu wa radu anhu, berikan ridho Allah. Allah katakan itu, jaminan itu Allah sampaikan lewat surat yang ke-39 ayat 7. Allah katakan in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda wal kufur wa in tashkuru yarda. Kalau kalian kufur pada nikmat Allah, enggak mensyukur nikmat, maka kekufuran kalian itu sama sekali enggak mengenai kemuliaan Allah. Allah enggak menghendaki itu. Dan Allah sangat suka kepada orang yang syukur nikmat. Namun kalau kalian bersyukur, saat itulah Allah langsung akan beridhonya. Dari syukur ini, nikmat itu menjadi satu-satunya media yang efektif untuk kita mendapatkan ridho Allah. Nah, namun benarkah kita bersyukur? Nah, karena pentingnya syukur ini, maka hampir setiap kita bertemu, melakukan acara, mesti kita diingatkan untuk bersyukur. Karena apa pentingnya itu? Namun pertanyaan, sudahkah kita masuk orang bersyukur itu? Sehingga kita akan dapat jaminan tambah nikmat-nikmat, jaminan ridho Allah. Karena apa? Allah menyatakan, ternyata orang bersyukur yang benar itu enggak banyak. Allah katakan, wa qalilum min, sangat sedikit hamba yang bersyukur, sangat sedikit kan. Maka dulu ada ulama salaf itu doanya satu saja, ya Allah, masukkan aku pada golongan yang sedikit. Diulang-ulang doa itu sampai ada yang, kenapa Anda kok berdoa itu? Karena Allah katakan wa qalilum min ibadiy syakur, sangat sedikit. Nah, aku ingin menjadi golongan itu. Karena ternyata syukur itu sama persis dengan iman. Enggak cukup dengan ucapan. Dia harus diucapkan, diyakini, dan dinyatakan dalam bentuk amal nyata. Kenapa harus diucapkan? Karena ini adalah ungkapan verbal untuk berterima kasih kepada Allah atas nikmat itu. Maka kalimat alhamdulillah itu menjadi kalimat yang paling Allah cintai. Di samping 3 kalimat yang lain. Kan ada 4 kalimat Allah cintai. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Karena apa? Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas nikmat itu. Maka hal yang terpenting. Nah, namun enggak cukup syukur dan ucapan. Kedua, syukur harus diyakini. Maksudnya apa? Harus kita meyakini benar bahwa nikmat itu adalah datang dari Allah saja, bukan kan. Maka kita saat orang bisa ibadah dengan benar, itu bukan karena kepandian kita, bukan kehebatan kita, bukan kekurangan, bukan, karena kemudahan Allah, nikmat Allah. Nah, syukur dengan cara ini, meyakini ini untuk apa? Untuk menjaga sifat kerendah diri kita, agar tidak muncul sifat-sifat yang juga justru akan merusak ibadah. Karena orang kalau enggak meyakini nikmat Allah karena hebat dia, maka dia akan muncul nanti sifat sombong, riya, ujub, justru akan merusak ibadah itu.
menghapuskan ibadah itu. Maka suatu saat pernah ada seorang sahabat yang sangat kuat, ulama sahabat, Mu'adz bin Jabal, pernah minta nasihat kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah wa yuba'ana. Ya Nabi, tolong beritahukan kepada aku, nasihat aku tentang amal-amal apa saja, ibadah apa yang dengannya aku akan masuk surga dan jauh dari neraka. Nabi mengatakan, laqad sa'altan azim. Ya Mu'adz, engkau bertanya sesuatu yang berat bagimu. Wa innahu yasirun ala man yasal ali. Tapi yang berat itu Mu'adz akan menjadi mudah sekali bagimu kalau Allah berikan mudah. Jadi Mu'adz seorang ulama itu, kata Nabi, bisa melakukan karena kemudahan Allah, nikmat Allah, bukan karena kebahagiaan. Ini kali nikmat dalam bentuk syukur. Syukur dalam bentuk keyakinan. Namun yang itu enggak cukup. Syukur itu juga harus dibentukkan dalam kenyataan. Dengan apa? Dengan menjaga nikmat itu dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan pendekatan diri kepada Allah, beribadah. Dan ini yang Nabi contohkan. Jadi Nabi itu menyatakan kepada kita bahwa nikmat terbesar Ramadan itu ketika dosa kita habis. Karena orang masuk surga kalau dosanya habis dulu. Maka tadi saya katakan hadisnya, rohima anfum ri'in ja'ahu Ramadan falam yurhal. Sungguh celaka orang itu kalau berjumpa Ramadan dosanya nggak habis. Maka suatu saat Nabi pernah dikeluhkan dicurhati oleh istrinya Aisyah. Dia Aisyah itu pernah mengeluhkan prihatinnya dengan kondisi Nabi yang bengkak-bengkak kakinya akibat terlalu banyaknya ibadah, sholatnya malahnya panjang-panjang. Padahal Aisyah tahu persis dosa Nabi dihapus semuanya, bahkan yang akan datang dihapus. Maka Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lima tasna'u dzalika waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya Nabi, kenapa Anda masih melakukan itu? Bukankah Allah memberikan nikmat besar, mudah-mudahan terhapus dosa Anda semuanya yang lalu bahkan yang akan datang. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, afala akunu abdan syakura. Aisyah, tidak sepatutkah aku itu harus menjadi hamba yang bersyukur? Nah, syukur Nabi apa bentuknya? Yaitu memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk banyak ibadah. Contohnya sholat. Maka itu jamaah sekalian, ibadah Ramadan itu kan semuanya tujuannya untuk agar kita menjadi orang bertakwa. Maka puasa itu la'allakum tattaqun. Karena takwa ini sebagai satu predikat yang paling Allah cintai, yang dengannya orang dibantu surga. Surganya orang bertakwa saja. Yang takwa ini hanya bisa himpun dengan ibadah saja. Maka semua ibadah itu kita lakukan untuk menurut ibadah. Maka itu pakaian takwa kita Ramadan kemarin sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah kita rangkai dengan kuat, indah dengan berbagai ibadah, jangan sampai kita urai kembali. Itu salah satu bentuk syukur kita. Jadi syukur nikmat itu menjaga nikmat itu, nikmat takwa yang sudah kita rangkai dengan ibadah itu jangan sampai kita urai lagi dengan menjalankan ibadah itu. Allah ingatkan kita untuk itu, peringatkan kita. Jadi di daerah Arab dahulu ada seorang wanita. Ini wanita ini kerjaannya apa? Memintal benang, menenun benang, dipenul benang dengan baik, dengan indah, sampai menjadi pakaian yang indah sekali, kuat sekali. Indah, diurai kembali. Dan Allah ingatkan akan kita enggak seperti wanita itu. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran surat 16:92. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlan ba'da quwwatan. Engkau jangan seperti wanita itu yang suka mengurai benang bintang dengan indah, minta baik, indah, uraikan. Jangan seperti itu. Maka jangan sampai baju takwa yang kita pintal dengan indah dengan ibadah, jangan kita uraikan dengan ibadah. Maka pastikan dah Ramadan itu tetap sholat masih bersama kita, puasa bersama kita,
sedekah bersama kita, kurang sama bersama kita, untuk memastikan kita dimasukkan orang yang sedikit orang bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat itu. Nah, khususnya ya yang pertama tentang sholat kita. Kenapa sholat harus kita pastikan, kita jamin membersama kita selama kita hidup sampai mati nanti? Karena sholat itu penentu dari semua ibadah yang ada. Dulu pernah kita sampaikan dengannya bahwa kata Nabi tentang sholat, fa in sholuhat sairu amri wa in fasadat fasad. Orang sholatnya baik pasti cuma akan baik. Maka pastikan sholat fardu kita itu yang terbaik saja, dengan memberikan semua yang terbaik, pikiran terbaik, waktu terbaik di Allah, waktu lagi berjamaah, untuk apa? Untuk memastikan yang lain menjadi baik. Namun enggak cukup. Kenapa? Tadi Allah katakan kita tuh lemah. Mu'at itu lemah. Kalau lemah, maka seoptimal ibadah sholat kita dengan semua yang terbaik nggak mungkin sempurna. Maka pastikan kita juga komitmen untuk sholat sunnahnya, khususnya yaitu 3 sholat sunnah. Pertama rawatibnya menyertai sholat fardu ya. Ini sholat qobliyah, ba'diyah. Kenapa? Ini yang menyempurnakan kekurangan fardu kita. Maka di akhirat nanti ketika Allah mengutus malaikat untuk menghisab sholat kita, Allah katakan kepada malaikat itu, ungduru fi sholati abdi atammaha amraka. Coba periksa sholat hambaku ini, sempurnakah atau enggak sempurna? Yang wajib. Kalau sempurna ditulis sempurna pahalanya. Fa inin taqasat minat. Kalau enggak sempurna, Allah katakan hal li abdinta. Apakah hambaku yang sholat nafat enggak sempat juga sholat sunnah? Ini rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kalau ternyata ada sholat sunnahnya, rawatibnya, maka Allah katakan atimmu li abdi fari gitu, atau minta sempurnakanlah kekurangan sholat wajib itu dengan sholat sunnahnya. Itu rawatib. Maka Nabi itu enggak pernah rawatib. Kalau ada halangan di qadha'nya, karena pentingnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya sholat yang terbaik itu sholat malam. Sholat sunnah terbaik sholat malam. Dan Nabi juga sama pesannya, sallu minal laili rakaat. Sholatlah malam meskipun 1 rakaat. Daripada kita kadang-kadang 11 rakaat, lebih baik tiap malam 3 rakaat. Karena apa? Yang rutin ini, istiqomah ini amal yang Allah paling cintai. Sampai Nabi mengatakan ahabbul a'mali adwamu hawa in qala. Amal yang terbaik itu yang rutin meskipun sedikit. Kenapa? Istiqomah ini menjamin kita husnul khotimah. Karena ajal kita datang tiba-tiba, kalau kita rutin istiqomah, maka saat ajal kita mesti dalam kebaikan itu. Istiqomah sholat malam. Maka Nabi tadi Aisyah sampai prihatin karena Nabi rutinitasnya luar biasa dan bahkan kuantitasnya terjaga, kualitasnya terjaga, rutin 11 rakaat dan itu panjang-panjang. Yang ketiga, jangan lupa sholat duha. Jadi sholat sunnah yang paling utama itu 3 itu. Sholat rawatib, sholat duha. Kenapa? Sholat duha ini dipesankan kepada kita oleh Nabi agar kita enggak sampai mati. Ini 2 rakaat. Kenapa? Ini pahalanya besar sekali. Di samping dia akan bisa menjadi pengganti sedekah kita yang kita lupa. Jadi hadisnya begini. Hadis Muslim Nabi mengatakan yusbihu ala sulama ahadikum sedekah. Pada setiap pagi itu kalian wajib sedekah atas nikmat yang Allah berikan berupa sendi-sendi ini. Yang cara medis Nabi mengatakan kita yang normal Allah berikan 360 sendi. Yang itu wajib sedekah sebanyak itu. Namun kalau itu sedekah yang banyak itu Nabi katakan wa yujzi'u dzalika rakaatan. Tapi sedekah yang banyak itu bisa dilakukan dengan sholat duha 2 rakaat saja. Maka dipesankan jangan sampai tinggal sholat duha sampai mati. Itu sholat sunnah.
Nah berikutnya yang juga mesti harus kita rutinkan, kita bersama kita mati, tentunya yaitu puasa. Meskipun tidak wajib, karena puasa wajib hanya 3 saja. Ramadan kemarin ada puasa nadar, ada kafar. Tapi puasa sunnah itu hendaknya kita juga rutin. Bahkan pesan kan, ada sholat puasa sunnah yang nggak boleh tinggal sampai mati. Jadi 3 hari tiap bulan itu. Nah, khusus di bulan Syawal ini ada 3 puasa sunnah yang bisa kita gabungkan sekaligus. Yang kita doa itu masih ada waktu kalau yang belum melaksanakan. Pertama puasa yaitu 6 hari Syawal. Yang Nabi mengatakan tentang fadilahnya, man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal karena kasamudahri, orang puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, maka ibaratnya telah puasa 1 tahun. Pahalanya sama puasa 1 tahun. Nah, caranya tentunya bebas ini ya. Boleh berurutan, boleh enggak berurutan, dan kan boleh yang macamnya qadha untuk salah dahulu. Karena qadha Ramadan itu waktunya panjang sampai Sya'ban. Selama belum jatuh tempo waktunya, maka boleh kita puasa sebelumnya ini. Maka Aisyah pun pernah mengqadha Sya'ban dan beliau puasa sunnah sebelumnya. Nah, untuk puasa sunnah ini di Ramadan, di Syawal ini tentunya di samping Syawal ada 3 puasa, 2 puasa lain, yaitu 3 hari sebulan. Yang ini waktunya juga bebas ya. Jadi puasa 3 hari ini nggak harus ayamul bid. Ayamul bid itu pilihan saja. Nabi itu puasa 3 hari ini kadang awal, kadang tengah, kadang akhir. Nah, kedua ada puasa 3 yaitu puasa Kamis. Nah, ini puasa yang Nabi rutinkan. Kenapa? Hari Senin Kamis itu ada 2 fadilah. Pertama, setiap hari 2 hari itu Senin Kamis itu Allah mengangkat, malaikat mengangkat amal kita, melaporkan Allah. Dan Nabi mengatakan, aku suka saat amalku dilaporkan, aku sedang puasa. Yang kedua, Senin Kamis itu 2 hari yang setiap itu Allah menghapus dosa kita. Jadi ada 2 momentum hari Senin Kamis itu Allah menghapus semua dosa hambanya. Kecuali yang syirik dan masih punya sakit hati dengan saudaranya. Itu Senin Kamis. Nah, Nabi suka ketika saat Allah memberikan orang menghapus dosa sedang puasa. Nah, untuk 3 puasa ini bisa digabungkan sekaligus niatnya. Dan semua ibadah sunnah itu kalau waktunya berbarengan boleh digabungkan 1 niat. Artinya kita puasa 6 hari saja, Senin, Sabtu dengan niat 3 puasa itu dapat pahalanya. Meskipun 6 hari, berarti dapat puasa 6 hari, 3 hari dan Senin Kamis sekaligus. Sama, sholat sama. Misalnya kita masuk masjid, mau sholat subuh, ba'da wudu. Ada 3 sholat sunnah ini. Ba'da wudu, tahiyat, qabla subuh. 2 rakaat menggantikan semuanya. Enggak perlu diulang-ulang. Itu semua sepakat, termasuk Imam Syafi'i. Maka saya mengatakan sholat tahiyatul masjid itu digantikan dengan sholat qabliyah. Karena apa? Sholat qabliyah itu adalah qabla subuh. Tahiyatul masjid masuk masjid. Caranya apa? Kalau masjid jangan sholat, jangan duduk. Sholat apa saja. Nah, sama puasa itu puasa 3 hari dan puasa Senin dan bisa 1 gabungkan. Nah, ibadah yang juga Nabi pesankan dan bahkan ini mengikat setiap hari yaitu sedekah dan infak. Jadi kalau Ramadan memang sedekah itu kelipatannya berlipat-lipat. Tapi sedekah ini, infak ini bukan untuk Ramadan saja. Sifatnya harian. Karena bukti iman. Dulu pernah sampaikan, ada sahabat pernah minta izin infak karena miskinnya. Makanya mengatakan fabima tadkhulul jannata idzan. Kalau Anda enggak infak, Anda mau masuk surga dengan apa? Ini bukti iman Anda. Maka Allah katakan juga bukti sifat penghuni surga itu Allah katakan alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Penghuni surga itu ialah mereka yang hariannya infak, miskin atau kaya. Maka jangan lupa juga kita sedekah infak harian, meskipun tentang persentasenya enggak sama zakat. Bebas berapa saja
tapi harus 2 syaratnya. Kita pilihkan yang masih kita cintai, terbaik, dan pastikan niatnya karena Allah. Karena sedekah dengan infak dengan harta-harta sisa, Allah enggak menghendakinya. Kebajikan infak itu baru diberikan kalau infak itu kalau pilihkan harta yang kita cintai saja. Dengan katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma, enggak mungkin kalian mendapatkan kebajikan infak sampai kalian pilihkan yang kita cintai saja. Pastikan itu menyertai kita sampai mati nanti. Kemudian juga jangan lupa ya, semua kebaikan-kebaikan jalan ibadah. Kalau Ramadan kita sangat peduli pada orang miskin. Nah itu memang harus kita menyertai kita. Karena orang muslim orang yang peduli saja. Maka infaknya orang itu kaya miskin karena harus peduli. Bahkan kepedulian orang muslim ini mestinya mengikat kepada tangga-tangganya. Maka orang muslim itu kata Nabi, kalau dia bisa tidur kenyang, mengetahui tangganya kelaparan, imannya bisa rusak. Kata Nabi, la yu'minu man bata sab'ana wa jaru ya. Tidak sempurna iman orang itu kalau dia tidur kenyang cuma tahan kelaparan. Maka orang itu peduli. Berinfaknya enggak harus nunggu orang minta. Justru dia harus peduli mencari orang enggak minta. Maka Allah katakan sifat orang muslim enggak miskin itu ketika dia dapat harta dengan usaha dia harus disisihkan sebagiannya untuk diberikan kepada mereka yang minta dan enggak minta-minta. Berarti harus mencari. Allah katakan itulah Al-Quran surat 70 ayat 24. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il mahrum. Di harta orang muslim itu ada yang sebagian disisihkan untuk dialokasikan kepada mereka yang minta dan enggak minta-minta. Seperti itu. Nah, sama sekalian kenapa ini harus kita lakukan meskipun ba'da Ramadan? Karena apa? Ibadah kita itu ukurannya bukan di Ramadan. Ibadah kita ukurannya saat kita mati. Di akhirnya menyertai mati. Nabi mengatakan 2 hadis sekaligus. Hadis Muslim mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Semua nilai amal itu justru di akhirnya, bukan di awalnya. Bukan saat Ramadan, tapi di akhirnya sampai kita mati. Maka hadisnya ditegaskan yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah itu akan dibangkitkan dalam persis kondisi bagaimana dia mati. Mati baik, akhirat baik, mati buruk, akhirat buruk. Nah, untuk bisa mati baik ini tentunya enggak mudah. Kata kuncinya ada istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Ajal kita itu datangnya tidak bisa kita program. Enggak bisa prediksi. Enggak ada kaitan dengan tua, muda, sakit atau sehat. Datangnya bisa tiba-tiba. Nah, ketika orang itu enggak istiqomah ibadahnya, kadang-kadang semangat, maka bisa jadi saat ajar itu saat enggak semangat itu rawan, bisa su'ul khotimah. Tapi orang istiqomah, maka kapanpun istiqomah dalam kebaikan. Maka Allah itu ketika menyebut istiqomah dalam bentuk kebiasaan itu penghuni surga langsung. Itu Allah tulis hanya 2 kali saja, sebutkan sama-sama artinya. Allah katakan misalnya surat yang ke-46 ayat yang 13-14, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka-mereka yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan mereka istiqomah dengan konsekuensi imannya itu, ibadahnya terus-menerus, maka mereka itu orang-orang enggak akan takut, enggak akan sedih. Kenapa Allah katakan mereka cuma akan menjadi penghuni surga kekal abadi di dalam sebagai balasan atas istiqomah mereka. Jadi istiqomah itu mendekatkan cuma kan Nabi ketika ada sahabat bertanya begini, ada namanya sahabat Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi bertanya begini, ya Nabi, berikan aku pesan wasiat yang pendek saja, yang dengan pesan itu mencukupi aku nggak perlu tanya kepada yang lainnya.
mengatakan qul amantu billah tsumastaqim. Kata kalau begitu katakan aku beriman dan istiqomah. Nah, istiqomah menjadi kata kunci untuk mencukupkan dia. Istiqomah dalam ibadah tentunya ini, ibadah dan pastikan semua aktivitas benar ibadah. Nah, tapi sama sebagaimana mati baik enggak mudah, istiqomah juga enggak mudah juga. Nah, dulu pernah sampaikan paling tidak ada 3 upaya kita untuk kita bisa istiqomah. Pertama, pastikan kalau ibadah itu kita tidak sekenanya. Kan enggak ada gunanya. Orang ibadah benar ya. Ibadah itu kan ukurannya kebenarannya diukur oleh 2 hal saja. Sesuai aturan, ikhlas, benar. Tapi yang benar itu belum tentu baik. Untuk baiknya ibadah itu kaitan dengan proses. Maka dia mengatakan innallaha katabal ihsan. Allah wajibkan ibadah harus yang terbaik. Yang terbaik itu kita berikan potensi yang terbaik. Waktu terbaik. Maka jangan ibadah sekenanya. Kita sholat sudah aturannya benar, rukunya terpenuhi, syarat yang terpenuhi. Tapi kalau sekenanya, pikiran kemana-mana nggak ada gunanya. Sama yang lainnya. Maka yang terbaik saja ibadah sekenanya, seoptimal kemampuan. Ittaqul haqqa tuqatih, itu pertama. Namun sebagai manusia yang karakternya lemah, seoptimal apapun sekali nggak mungkin sempurna. Nggak mungkin sempurna. Nah kan apalagi manusia itu sama semuanya karakter imannya fluktuatif. Kadang semangatnya tinggi, kadang lemah. Tinggi lemah. Itu kata Nabi pesankan itu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka ketika turun segera melakukan. Nah, agar iman kita yang kadang-kadang down itu bisa naik kembali, maka upaya kedua. Pastikan teman hidup kita di mana saja, di rumah kita, tempat kerja kita, tempat main kita, itu teman yang baik saja. Yaitu teman yang saat benar didukung, saat salah diingatkan, dibenarkan, saat malas disemangati. Teman ini menentukan agama. Sampai Nabi pesan begini, almar'u ala dini khalilih, fal yang durmanhal, seorang itu tergantung pada agama temannya. Mana siapa memilih siapa yang akan diajak berteman. Maka jangan pernah berteman yang buruk. Karena manusia semua labil, mudah terpengaruh. Sebaik apapun kita, kalau kita buruk bisa terpengaruh dia. Mungkin pertama karena sungkan, karena ikut-ikutan, tapi terpengaruh. Maka pastikan di rumah kita, di tempat kerja, teman-teman kita itu adalah teman yang baik saja. Karena teman baik yang menjamin. Kenapa? Kita sekali lagi katakan kita itu kadang-kadang turun iman kita. Maka Allah katakan dalam Al-Quran Karim, dalam surat yang pendek Al-Asr, kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia rugi semuanya, neraka semuanya, kecuali 3 bukan 2. Beriman, beramal dan saling menasihati. Ada teman. Karena orang iman beramal soleh biar jadi suatu saat down, maka ada teman diingatkan, disemangat. Itu upaya kedua. Nah, namun upaya 2 itu optimal ibadah, masukkan teman baik itu adalah ikhtiar manusia. Tidak ada jaminannya. Karena penentunya adalah Allah. Maka pastikan dengan upaya itu kita jangan pernah kita kemudian terlalu pede, ujub, rendahkan dengan apa? Dengan senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Sehingga doa itu memang kata Nabi ini senjata orang yang doa. Karena apa? Allah itu suka kalau melihat hamba-hambanya itu butuh. Dibentuk itu kan bentuk doa. Allah marah ketika hambanya nggak butuh.
Nah, doa itu menurut wujud kebenaran kita yang itu dicintai Allah Ta'ala. Maka karena doa itu ada senjata muslim, maka Nabi itu kalau doa diulang-ulang. Suatu saat pernah Nabi menjelaskan tentang manfaat doa. Jadi Nabi mengatakan begini, gak ada seorang muslim yang berdoa doa baik kecuali Allah berikan satu di antara tiga. Pertama, bisa jadi Allah akan segerakan kabulkan doanya. Atau tidak, Allah akan tunda nanti untuk memberikan yang terbaik di hari kiamat nanti. Maka kalau kita doa itu kalau nggak kabulkan jangan kita ngerutu, kok nggak dikabulkan, enggak. Bisa jadi Allah akan berikan yang terbaik di akhirat. Kalau tidak diberikan di akhirat, Allah justru dunia akan Allah selamatkan musibah, hindar musibah. Nah, ketika Nabi menjelaskan manfaat doa itu, sahabat mengatakan, ya Nabi, kalau begitu kita berbanyak doa. Makanya wallahu akbar. Kalau akan menambah, Allah akan berikan lebih banyak. Semakin banyak semakin banyak Allah berikan lebih banyak. Nah, Allah pun mengajarkan kita banyak doa Al-Quran hari ini. Di antara doa untuk istiqomah. Surat yang ketiga ayat 8. Allah katakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Itu doa istiqomah yang Allah ajarkan, yang hendaknya kita ulang-ulang. Atau doa yang Nabi ajarkan banyak itu. Di antara doa yang Nabi ajarkan yang mungkin banyak kita hafal, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tauhkan hatiku pada agama. Ditambah Nabi doa berikutnya, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taat. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan hati untuk taat kepadamu. Nah, ini doa-doa yang Nabi ajarkan untuk agar doa kita lebih efektif lagi, maka kalau doa itu seyoganya kita enggak egois. Sertakan yang lain. Anak kita, orang tua kita, istri suami kita, tangga kita. Semakin baik sertakan, semakin makbul. Karena Nabi mengatakan menjamin itu dalam hadisnya. Dakwatul mu'mini li akhi bidhalihi mustajab. Kita orang mendoakan orang lain, orang itu enggak tahu doakan, itu mustajab sekali. Kenapa? Saat itu Allah mengutus malaikat. Untuk apa? Untuk ikut mendoakan. Malaikat berdoa, Allahumma stajibal. Ya Allah, kabulkan doa orang ini. Dan engkau yang doa akan dapat apa yang kau minta. Jadi kita mendoakan orang lain, mari mendoakan kita. Maka kalau doa itu pastikan sertakan, semakin baik sertakan semakin mustajab itu karena Allah mendoakan kita. Ya Allah, kabulkan doa orang ini dan engkau akan dapat apa yang kau minta. Nah, jemaah sekalian, sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan dan kita taufik sehingga kita bisa senantiasa menyertai hidup dengan ibadah-ibadah hingga kita wafat nanti. Ya, Allah dengan bawa ibadah yang tidak sia-sia laksanakan. Mudah-mudahan manfaatnya dan monggo kalau ada yang ingin menambahkan bertanya waktu jembatan berjamaah sekalian. Ini yang bertanya. Iya, Bang. Setelah sholat fardu. Jadi mungkin ada yang suka buka YouTube yang mengatakan doa setelah wajib itu terlambat, nggak ada lagi. Ada yang mengatakan. Jadi saya katakan, saya punya banyak dasar-dasar yang sahih, di mana doa setelah wajib itu justru sangat disunahkan sekali, dianjurkan sekali dan mustajab sekali. Pertama, doa itu apa sih? Doa itu dalam bahasa Arab begini, talabu minal, yaitu permohonan dari orang rendah kepada yang di atas, memohon. Nah sekarang saya tanya, Nabi SAW yang dilakukan pertama apa? Jadi semua hadis pertama apa? Astagfirullah. Astagfirullah itu artinya apa?
Ya Allah, aku mohon untuk Anda ampun. Doa enggak itu? Doa. Justru Nabi pertama baca doa itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, ada hadis sahih. Nabi pernah tanya, ya Rasulullah, ayo doa asma. Doa yang Allah kabulkan tuh, yang Allah dengar tuh kapan? Nabi mengatakan, fi jaufin laili wa dubur. Dua. Yaitu di akhir malam dan setelah sholat wajib. Sahih, paling didengar. Yang ketiga, ada sahabat yang Nabi sangat cintai sekali, namanya Mu'ad bin Jabal. Nabi mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk, demi Allah saya mencintaimu. La tada'anna dubur salat antar. Engkau jangan pernah lupa meninggalkan setelah salat itu baca doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, mensyukur nikmat dan ibadahmu. Yang keempat, jadi ada sahabat itu mengatakan, aku kalau sholat suka sering saya kalau ada waktu memilih di kanan Nabi, sebelah kanan Nabi. Jadi kan begini kanan. Kenapa? Nabi kalau sholat itu sering menghadap jamaah miring ke kanan. Nah, kenapa? Aku sering Nabi setelah sholat langsung baca doa, Allahumma. Doa. Banyak sekali hadiahnya menjalankan doa setelah itu wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah mengangkat tangan? Nah, salah satu etika doa itu mengangkat tangan. Bahkan Nabi mengatakan begini, Innallaha hayyun karim. Nah, Allah itu maha hidup dan maha dermawan. Kata Nabi hadisnya, Allah malu kalau hambanya mengangkat tangannya, Allah biarkan hampa. Jadi sunnah enggak? Sunnah. Jadi kan enggak ada doa, salah besar. Sekali lagi doa itu sangat disunahkan dan sangat mustajab sekali kata Nabi SAW. Oke, ada yang lain mungkin? Waalaikumsalam. Izin saya cerita dulu Pak Ustaz. Ada dua orang yang satunya ibadahnya khusyuk sekali. Apa yang dianjurkan oleh agama dijalankan, termasuk membaca Al-Quran, sedekah, pokoknya dermawan Pak Ustaz. Apa yang dianjurkan agama tidak pernah ditinggalkan. Dan orang yang kedua melakukan apa yang dianjurkan agama itu biasa-biasa aja. Nah, tiba-tiba orang yang pertama ini yang agamanya Islam ini tiba-tiba meninggal Pak Ustaz. Tiba-tiba meninggal dan tak lama kemudian orang yang kedua ini meninggal setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pertanyaannya Pak Ustaz, di antara dua orang ini yang mana yang masuk surga dulu? Dan pertanyaan kedua, sekarang kan lagi marah-marahnya Pak Ustaz, serumah tapi tak sejiwa, serumah tapi tak sepemikiran, serumah tapi tak sejalan. Menurut pandangan agama Islam, bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau terjadi begini antara kita maupun agama demikian, terus solusinya bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang bisa jawab, ya pertama penentu surga itu Allah bukan saya, Ibu. Ya, kita hanya bisa melihat apa yang zahir. Jadi begini, tingkatan orang beriman itu menurut Allah tiga tingkatannya.
telah sampaikan lewat surat 35 ayat 32. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba lisan ibatina wa minhum dzalimun nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum khairat." Jadi kata Allah, kami wariskan Quran ini kepada hamba kami yang Allah pilih, ya orang iman. Orang iman itu ada 3. Pertama, zalim. Masih suka dosa, maksiat masih suka dosa. Di antaranya, pertama, yang kedua muqtasid. Sedang-sedang yang wajib sunnah udah. Yang wajib haram tinggal udah selesai. Sunnahnya ya kadang-kadang. Ya ketika kata sabil khairat, sangat responsif semua ibadah. Nah, cuman itu tingkatan yang bisa kita lihat secara zahir. Cuman yang tahu hanya Allah, keikhlasan itu Allah saja. Karena apa? Yang Allah nilai itu bukan zahir, termasuk batin. Ya, orang bisa kelihatannya hebat tapi batinnya nggak pernah. Yang tahu Allah SWT. Maka hati itu penentunya hati. Maka Allah katakan begini. Jadi penentu ibadah itu di hati yang bersih. Allah katakan surat 26 ya ayat 87, 88. Allah katakan wala tuhjini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu illa ma. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mana bangkitkan manusia bangkitkan. Hari itu enggak ada manfaat, cuma ibadah. Kecuali memang ada Allah dengan hati yang bersih saja. Yang tahu hati itu Allah saja. Nah, itu kita tahu. Cuman kita harus Ramadan semuanya. Kita khususnya dua-duanya masuk surga semuanya. Doakan semuanya. Wajib mendoakan. Maka saat kita tahu orang itu pertama hebat sholatnya, yang satu biasa saja, tetap doakan agar masuk surga. Maka kita disuruh untuk sholat gaib. Nah, itu kan mendoakan mereka. Enggak boleh kan kita khusnudzan semuanya Allah ampuni dosanya dan masuk surga. Yang kedua. Itu yang pertama, Bu. Jadi sekali lagi penentunya Allah, kita enggak yang masuk surga aja, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Doa kita doakan sama surga. Yang kedua tadi saya kurang paham, apa ada satu rumah ada perbedaan gitu maksudnya. Gimana? Satu rumah tapi tak sejiwa, satu rumah tapi tak sepemikiran, satu rumah tapi tak sejalan. Gimana nih Pak Ustaz? Jadi pertama, Bu, dalam kehidupan ini perbedaan itu biasa. Cuman perbedaan itu ada 2 macam. Perbedaan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah perbedaan dalam prinsip-prinsip ibadah, dalam keimanan. Termasuk sholat fardu, itu kalau subuh 2 rakaat. Yang prinsip itu enggak boleh berbeda. Tapi yang cabang-cabang ibadah itu diperbolehkan. Nah, dalam rumah tangga itu pemimpinnya adalah suami. Maka ketika dalam perbedaan yang prinsip, istri harus ikut suami. Suami memaksa suami, istri, keluarga semua dipaksa, anak-anak. Itu kalau perbedaan prinsip, akidahnya enggak benar, harus dibenarkan. Suami wajib. Nah, kalau yang suami yang akidah yang salah, istri menasihati dengan manfaat orang lain. Nah, yang prinsip enggak boleh berbeda. Tapi yang cabang-cabang boleh berbeda. Contohnya kemarin, Syawal beda, biasa itu. Kunut beda. Nah, dalam ini suami yang bijak lebih bagus. Yang bijak begini misalnya, kalau ini perbedaan suami tahu ini baca, maka kalau istri beda raya silakan. Itu boleh. Tapi kalau suami maunya istri ikut, istri wajib ikut. Ketaatan istri kepada suami itu wajib, sementara dalam hal yang cabang itu bebas. Maka yang cabang itu enggak boleh mengalahkan ketaatan. Makanya dikatakan hadis ini, lau kuntu amir ahadan an yasjud li la amartul mar'at. Kalau seandainya aku, kata Nabi, boleh merintahkan seorang sujud kepada orang, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Dalam kaitan yang prinsip, suami wajib untuk
menularkan. Dalam cabang suami itu toleransi, tapi kalau nggak toleransi suami tetap harus ikut, istri wajib ikut. Untuk yang cabang-cabang. Ya raya kemarin ikut, yang istri mungkin ikut waktu kemarin Jumat dan Sabtu ya. Istri Jumat, suami Sabtu, kamu ikut Sabtu harus ikut, wajib ikut. Kenapa? Ketaatan wajib, mutlak. Selama ini cabang itu boleh beda-beda pendapat. Tapi kalau suami nggak apa-apa lah, kalau itu lebih baik lagi. Tinggal kalau suaminya. Jadi perbedaan itu lebih toleransi lebih bagus dalam kaitan yang cabang. Yang prinsip nggak boleh toleransi. Harus diwajibkan satu yang prinsip. Itu mungkin ada yang nambahkan mungkin? Mangga silakan. Mangga. Gimana kurang jangan? Ulangi. Baik. Saya katakan jadi begini. Yang Allah terima ibadahnya itu orang hatinya bersih ya. Dengan Allah bersih, nggak syirik. Manusia juga nggak syirik juga. Nggak punya sakit hati. Orang sakit hati ibadahnya rusak. Coba contohkan. Dia akhirnya ada orang bangkrut. Siapa itu? Salatnya baik, puasanya baik. Tapi ada dosa manusia 5. Pertama, mencela. Kedua, menuduh tanpa bukti. Ketiga, makan harta. Keempat, membunuh. Keempat, memukul. Orang ini salatnya diberikan kepada mereka yang celanya. Puasanya diberikan kepada mereka yang dituduhnya. Zakatnya diberikan kepada yang dimakan hartanya. Kalau habis, dosa mereka diambil. Maka orang Muslim itu harus menjadi orang pemaaf saja. Sakiti, maafkan. Sakiti, maafkan. Sakiti, maafkan. Maka Allah katakan, penghuni surga itu surat 3134 wal afin. Nah, 2. Jadi penghuni surga itu sifatnya bisa dibaca itu surat 3134. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wal dharra'i wal kadhimina wal penghuni surga itu yang hidup dunia infaknya kaya miskin. Dan ternyata mengendalikan emosinya dan memaafkan orang yang menyakitinya. Enggak ada satu ayat pun yang perintahkan untuk minta maaf, enggak ada. Cuma maafkan. Bahkan perintah maafkan 2. Maafkan dan lapang dada. Sehingga apa? Bersih hati itu kepada Allah, syirik enggak boleh. Kepada Allah enggak boleh. Syirik tapi enggak boleh. Sama maafkan tapi enggak boleh. Harus total semuanya. Maka kalau kita disiriki, disakiti, beruntung. Kenapa? Ibadah kita bertambah, dosa kita ambil. Begitu. Dirasani untung, doa berani dikirban, sudah diambil. Maka yang rugi dia. Cuman begini, kalau kita ada orang yang tipenya begitu, nggak pernah ketemu dengan kita, suka mencela, kita boleh menghindar tapi nggak memutuskan. Menghindar, nggak sering berinteraksi. Contohnya begini, ada sahabat namanya Wahsy. Wahsy itu hamba sahaya dulu, tapi pemanah. Yang membunuh Hamzah itu Wahsy di Uhud itu. Nabi marah luar biasa. Tapi Wahsy masuk Islam. Bahkan Wahsy yang membunuh Nabi palsu Musailamah. Wahsy ini saya tebus dari ini. Masuk Islam dia.
Nabi terima. Pesan, ya Wahsy, jarang sering nampakkan dirimu kepada aku. Kenapa? Kalau tahu mau kesediaan muncul gitu. Jadi boleh menghindar tapi nggak memutuskan. Bahkan mestinya kita doakan dia lebih. Mudah Allah membuka hati dia. Nabi itu kalau disakiti pribadinya, orang itu doakan. Bukan doa Nabi itu tidak baik ya, bukan doa buruk ya. Kenapa? Kalau kita disakiti, dalam Islam mana kita terzolimi. Orang terzolimi itu doanya makbul enggak? Nah, kalau orang menyakiti kita doakan buruk, makbul enggak? Kalau orang buruk, korbannya banyak. Tapi kalau kita doakan baik, jadi orang baik, maknanya banyak. Cuman kita kadang-kadang doa buruk, celaka, syukur. Kan begitu kan? Itu bukan bahasa Islam. Itu bukan bahasa Islam, itu enggak jelas. Makanya maafkan, jangan grundel. Maafkan enggak boleh grundel. Maafkan, punya utang banyak, tapi banyak loh. Namanya enggak maafkan semuanya. Harus total. Jadi enggak boleh. Ikhlas tapi enggak ikhlas namanya kan. Maafkan memang kayak itu Allah. Berat memang tapi itu kebaikan. Nggih, Allah masyaallah. Nggih, monggo tadi. Jadi dalam Islam itu ukurannya bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi sekali lagi ukuran bukan kualitas. Ada satu hadis begini. Sabaqo dirhamun mi'ata dirham. Kata Nabi, 1 dirham uang bisa mengalahkan 100 dirham uang. Jadi 1 rupiah bisa mengalahkan 100 rupiah. Sahabat tanya, ya Nabi gimana bisa? Ini satu orang, dia punya 1 dirham uang. Diinfakkan semuanya, itu Abu Bakar. Ya itu beribu dirham, yang diinfakkan 100 saja. Nah ini kuantitasnya lebih banyak yang 100. Tapi kualitas, itu infak. Sama ibadah pun sama. Orang yang banyak ibadah, senang ibadah, kira-kira memenuhi 2 syarat enggak? Sesuai aturan, ikhlas, dan terbaik. Berikan yang terbaik sama. Orang yang banyak ibadah tapi enggak berkualitas. Sholat misalnya banyak rakaatnya 2-3 tarawihnya, tapi cepet sekali. Tapi yang 11 tapi itu tentunya kualitas lebih bagus, bukan kuantitas. Jadi ukurannya kualitas. Kualitas itu artinya sesuai aturan, ikhlas dan terbaik caranya. Jadi proses yang terbaik itu kualitas. Masih enggak banyak. Nah, itu enggak. Jadi orang senang ibadah itu memang harus senang kita ibadah. Kalau enggak senang nanti kita. Jadi begini, ibadah itu kalau bisa jangan kita anggap sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Kalau kita butuh, kita akan ini. Tapi kalau kewajiban kadang-kadang kalau malas berat nanti berat dengan kewajiban. Maka kalau kita kebutuhan kita karena kebutuhan kita. Karena kita hidup di akhirat butuh pada bekal itu ibadah. Kalau kewajiban kita berat nanti. Ya, akhirnya apa? Yang penting sudah selesai. Akhirnya apa? Mekanik saya akhirnya mekaniknya udah wajib. Kalau kebutuhan enggak. Ini kebutuhan kita karena kita hidup itu 2 kali saja kan. Dunia akhirat. Dunia sementara, akhirat abadi. Nah, untuk hidup abadi bekalnya ibadah saja. Kalau kita kewajiban nanti ya enggak akan jadi bekal nanti. Kebutuhan jadi bekal. Wallah misalnya. Nggih, ada yang nambahkan mungkin? Nggih, monggo. Puasa. Mulainya Pak. Jadi mulainya bebas Pak. Mulainya bebas. Kapan saja. Yang enggak boleh itu hanya
mengkhususkan Jumat untuk puasa sendiri. Kalau mulai Jumat nggak masalah. Jadi yang nggak boleh itu mengkhususkan Jumat untuk puasa sendiri. Karena Jumat di hari nggak boleh. Tapi kalau mau mulai Ayyamul Bid misalnya mulai Jumat nggak masalah. Maksudnya itu Bapak. Jadi nggak apa memulai Jumat nggak apa. Tapi yang nggak boleh itu mengkhususkan Jumat sendiri untuk puasa. Sendiri. Karena menghormati hari Jumat yang istimewa itu. Ada yang nambah mungkin? Cukup. Iya, ada. Sudah cukup ya. Baik, itu mungkin yang sementara bersamakan. Kita akhir dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin yustajabu laha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.